Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, mari membaca. Iya, terima kasih Kang Opik sudah hadir di channel Pena Mr. Bams. Di mana di channel ini kita ada program obrolan yang santai aja, mengundang seluruh guru dimanapun berada. Ya, sempat kita juga mengundang guru dari yang bertugas di Singapura, Kang Opik. Ya, jadi dengan media. Mantap. Mr. Bam ini memang luar biasa. Ini memang gara-gara pandemi nih, jadi bikin karya apa gitu ya. Website sudah punya, Pena Mr. Bams, IG, Facebook, Pena Mr. Bams. Nah, ini lahir di bulan November di tahun 2020. Nah, cita-citanya di 2021. Jadi bikin kreatif ya, Mr. Betul. Di 2021 ini kita akan hadir seminggu 2 kali, Selasa dan Jumat. Terima kasih nih Kang Opik sudah hadir di sini, di channel ini. Boleh diperkenalkan dulu Kang Opik biar Sobat Juara. Kita punya panggilan untuk penonton kita Sobat Juara, biar ada semangat juara maksudnya. Ya? Mangga Kang Opik, silakan. Baik, terima kasih Mister. Perkenalkan Sobat Juara, saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya sebagai guru TK atau sekarang informatika di SMP Negeri 19 Bandung. Ya. Selain itu saya juga suka membantu pekerjaan di Distrik Kota Bandung, khususnya di bidang PPSMP, ya, dalam hal sosialisasi program-program IT ke sekolah-sekolah. Gitu, Kang. Sementara mungkin itu cukup ya? Iya, cukup ya. Jadi Kang Opik ini seorang guru sudah PNS, bertugas di SMP Negeri 19. Jadi kalau dengar SMP Negeri 19 tuh ingat Kabogoh Kang Opik? Ada riwayat. Ada riwayatnya. Jadi istri saya tuh memang alumni di sana gitu. Jadi sering beberapa kali reuni angkatannya saya diminta jadi MC, misalnya nggak bantuan lah. Gratis ya gitu biasa. Ya, tapi SMP Negeri 19 Bandung jadi sesuatu buat saya karena memang istri saya alumni di sana, ada beberapa kegiatan yang suka dilibatkan lah, ikutlah kalau istri misalnya ada kegiatan riungan atau reuni. Jadi sekarang hadir sama Pak gurunya nih di sini. Kang Opik, saya izin menampilkan. Sebari pasisian itu Kang. Tapi enak lah. Saya izin share dulu, jadi setiap narasumber yang hadir di channel ini dalam obrolan yang santai aja, saya biasa suka nyari-nyari YouTube-nya ada nggak nih? Ternyata saya dapat sesuatu yang baru. Ini kita lihat dulu sebentar ya. Ini karya dari Kang Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan ya. Anak-anakku sekalian, para pelajar Indonesia dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Taufik Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara menyerahkan tugas atau mengajukan penyampaian tugas penyerahan tugas bagi siswa terhadap tugas yang diberikan guru pada Learning Management System atau LMS yang berbasis Moodle, khususnya bagi para siswa SMP Negeri 19 Bandung yang mulai semester ini menggunakan LMS untuk kegiatan KBM-nya. Ya, terutama karena sedang kondisi pandemi COVID-19, semua masih melakukan belajar di rumah. Jadi Bapak memberikan tutorialnya secara online. Semoga dapat dipahami ya dan dapat dilaksanakan dengan baik. Langkah pertama, kita buka browsernya. Ya, kemarin sudah Pak sampaikan juga cara mengikuti aktivitas, ya, cara login di LMS, cara mengikuti aktivitas pembelajaran di LMS, ya. Jadi kalau kalian sudah menonton video-video tersebut, harusnya login tidak ada kesulitan lagi ya. Buka browsernya, saya masih gunakan Chrome, kalian bisa gunakan Microsoft Edge, bisa gunakan Mozilla Firefox atau browser lain yang ada di perangkat kalian. Ini rekomendasi Bapak yang sering Bapak gunakan itu Chrome dan Microsoft Edge, juga Mozilla Firefox ya kalau yang diinstal Firefox. Oke, ini karya-karya yang ada yang dihasilkan oleh
Kang Opik ini sangat membantu sekali dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kang Opik nih seru banget nih. Mungkin mic-nya dibuka dulu Kang Opik. Jadi tadi ada berisik. Jadi gini Kang Opik, saya sengaja ngundang ingin banyak ngobrol dengan Kang Opik. Sebenarnya tadi dari rumah ya saya lihat apa jaket yang dipakai Kang Opik udah mau pakai itu sebetulnya. Wah, cuman takut kembaran gitu. Ada feeling gitu. Pingin beda gitu biar. Kan, betul, karena kita kan satu tim ya. Ciri kita. Sesama guru TIK Informatika. Kang Opik, apa sih yang sekarang terjadi nih dengan kondisi sekarang? Karena kita akan bicara tentang kekinian dengan wabah yang sekarang belum sampai juga ada ciri-ciri kapan berhentinya gitu kan. Dan kita sebagai guru TIK, guru informatika melakukan beberapa terobosan lah gitu. Nah, kalau menurut Kang Opik seberapa penting sebetulnya TIK dan informatika ini bagi guru dulu deh. Nah, apa nih Kang Opik yang bisa disampaikan buat sobat-sobat juara? Ya, baik Mr. Bam. Memang setahun ini ya, dari Maret itu ya, Maret 2020, sudah hampir setahun sekarang, kita menjalani kondisi yang istimewa ya, terutama bagi dunia pendidikan juga tidak terlepas dari kondisi ini, pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita belajar jarak jauh, ya siswa belajar di rumah, guru mengajar dari rumah, walaupun kadang terjadwal di sekolah, tapi kan tetap siswanya di rumah jarak jauh. Dengan kondisi ini tentunya kita mengalami kesulitan tentu ya, karena terutama yang belum terbiasa. Yang biasa kita selalu tatap muka, guru-guru di sekolah kita ketemu dengan siswanya langsung, mengajar langsung, kita mendidik anak secara langsung, ketemu. Ini jarak jauh. Nah, bagi sekolah-sekolah seperti sekolah kami di 19, awalnya kita sebelum ada COVID ini belum pernah kita melaksanakan tetap belajar jarak jauh ya, kecuali ya paling ujiannya menggunakan aplikasi udah terbiasa misalnya. Kemudian ya sekali-kali penugasan menggunakan aplikasi sosial learning, ya itu sekali-kali gitu ya. Tapi seringnya kan tetap muka langsung. Nah, ketika pandemi terjadi ya kita dipaksa ya, mau tidak mau semua guru harus memanfaatkan IT, gitu kan ya. Karena pembelajaran jarak jauh kalau tanpa IT sebenarnya akan lebih sulit lagi gitu ya. Misalnya dengan modul luring itu sebenarnya akan lebih sulit dibandingkan dengan daring ya, dalam jaringan. Walaupun ya bagi siswa yang tidak punya perangkat sangat kesulitan untuk melaksanakan daring ya pasti dikasih kesempatan untuk luring ya. Tapi dalam hal ini kita sebagai guru TIK ya, dan sebagai guru IT ya mencoba berinovasi, memberikan atau memfasilitasi kepada guru dan siswa untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Saya di sekolah begitu awal pandemi terus terang masih mencari ini mau menggunakan aplikasi apa gitu ya. Biar gampang ya. Cari-cari informasi di internet. Ketemulah saya awalnya dengan Classroom. Betul ya. Digunakan Google Classroom. Saya sendiri sebelumnya belum pernah menggunakan ya. Dulu pernah menggunakan Edmodo, tapi itu kan hanya event-event tertentu. Betul. Nah, begitu Classroom saya cari di Google, tutorialnya di YouTube segala macam, saya pelajari dulu 1-2 hari. Ya karena ini mendesak gitu ya, harus dilaksanakan, harus ada pilihan menggunakan apa. Ya langsung ajukan di sekolah untuk adakan workshop dengan guru-guru tentang penggunaan Classroom. Alhamdulillah semester kemarin berjalan gitu ya. Tahun kemarin Maret sampai dengan Desember kita gunakan Classroom. Nah kesininya kita evaluasi dengan Classroom sedikit ada kendala seperti ya terutama kita karena belum pakai apa istilahnya Classroom yang terkoordinir ya, yang ada adminnya. Jadi masih terpisah, masing-masing punya Classroom sendiri ya. Jadi manajemennya agak sulit ya. Admin tidak bisa memantau semua kelas guru kecuali kita masuk ke kelas guru masing-masing sebagai guru ya. Cuma repot juga ya kalau login. Ya agak repot. Kemudian
tugas tidak bisa di-restrict gitu ya. Ya. Misalnya siswa tidak ikut pelajaran tapi bisa ikut mengerjakan tugas gitu. Tidak ikut pertemuannya, tugasnya bisa dikerjakan. Kemudian daftar hadir juga rekapnya agak kesulitan gitu ya. Di Google itu menurut kita gitu ya. Makanya kita sekarang awal semester 2 ini berinovasi lagi dengan LMS misalnya. Learning Management System yang di-install di server sendiri, kemudian ya di develop sendiri gitu ya. Semua kelas guru terkoordinir dengan admin, dengan manajer gitu ya. Jadi lebih terpantau, sudah terkelola dengan baik ya. Ya lebih terkelola gitu ya. Walaupun ya ini baru belajar juga saya, belajar juga dadakan, baru diterapkan semester sekarang tentunya makanya kita buat lagi tutorialnya buat guru, buat siswa gitu ya, gimana caranya posting materi. Iya. Ya itu luar biasa ya peran Kang Opik di sekolah itu kan juga ya. Dengan kondisi sekarang pandemi kemudian membuat terobosan membuat LMS kemudian itu dibuat di channel YouTube-nya kemudian ada tutorial tapi pada saat awal-awal tuh mungkin yang saya rasakan juga nih di sekolah guru-guru itu minimal bisa bikin Google Form ya Kang Opik ya. Ya. Bikin soal dari Google Form gitu yang sederhananya ya. Naik ke misalnya ada yang bikin Classroom, ada yang mungkin kami juga di sekolah sudah menggunakan LMS ya dari semester kemarin. Kalau di awal-awal sih awalnya menggunakan blog Kang Opik. Ada blog, kemudian di 3 bulan pertama ketika Maret menjelang ke kenaikan kelas ya saat itu blog sampai kita dengan Google Form ya paling seperti itu. Tapi di tahun ajaran baru kita sudah menggunakan LMS ya sampai sekarang sih alhamdulillah di kita pun jalan. Kang Opik, tantangan buat Kang Opik sebagai guru TIK informatika, perannya di sekolah sebagai penggiat informatika lah. Saya akan istilahkan penggiat informatika. Itu tantangannya apa Kang Opik di sekolah tuh? Tantangannya ya kita menghadapi guru-guru itu beragam ya. Termasuk juga siswa, orang tua. Tidak semua melek IT ataupun bisa menguasai IT dengan cepat gitu ya. Jadi kita harus sabar, harus rajin membimbing kalau guru-guru yang tertentu ya yang bisa perlu ekstra, yang sepuh, yang senior itu kan untungnya ya alhamdulillahnya di 19 semuanya mau gitu ya, walaupun misalnya ya ada keluhan-keluhan gaptek segala macam tapi sambil mau dikerja gitu ya. Jadi kita yang sabar memandu baik itu secara online lewat WhatsApp ataupun lewat chat sosmed atau juga dengan buat tutorial atau tetap muka langsung ketika kebetulan ada jadwal di sekolah gitu ya, misalnya dengan guru-guru kan di jadwal ya berapa orang per hari gitu. Nah kita harus agak rajin tentunya ya. Ya kan kadang celotehan suka ada aja baru juga kemarin kerja ajar saya. Kelas teh baru ada lancar guys. Ganti deh LMS gitu ya. Ya makanya saya tadi sempat posting yang tadi ditampilkan kebetulan itu baru dibuat tadi pagi ya. Sambil nunggu ngobrol sama Mr. Bam ini saya buat dulu rekaman untuk tutorial ke siswa. Nah di situ sambil disampaikan jangan lelah untuk belajar, saya bilang jangan betul. Jangan malas untuk berubah, saya bilang gitu ya. Itu untuk kebaikan, Itu ke siswa ke guru disampaikan ya, dengan tanda tentunya bukan untuk merendahkan, tapi untuk memotivasi. Betul. Bahwa kita berubah itu suatu keniscayaan ketika kita ingin lebih baik gitu ya. Iya. Siswa juga demikian. Mister, di awal ya banyak yang ngeluh tidak bisa segala macam, tidak ada jaringan ataupun kuota. Ya terus kita motivasi, ya. Begitu LMS sekarang digulirkan di minggu ini, ya. Kebetulan baru minggu ini kita gulirkan diskusi LMS. Kalau ujiannya pakai LMS sudah pernah kita di akhir semester kemarin, PAS kita pakai LMS, itu luar biasa juga. Sama saya lihat tuh yang pemilihan ketua OSIS ya, Kang Opik ya. Yang pemilihan ketua OSIS kita coba pakai LMS itu. Jadi kita sosialisasi awalnya itu di pemilihan OSIS, kasih suatu mencoba mengenalkan dulu kemudian PAS, kemudian sekarang baru ke PBM-nya di minggu ini. Itu kan juga udah, karena mungkin kemarin Classroom sudah mulai lancar, Pak bisa nggak di Classroom aja, di LMS saya nggak bisa sama sekali. Selalu ada yang begitu. Orang tua yang komplain ada,
Ini kenapa pakai LMS aplikasinya gini ya, susah segala macam. Kenapa nggak di Google aja? Ya kita sampaikan baik-baik bahwa ini insya Allah untuk kebaikan, supaya kita lebih mudah monitor. Karena di LMS kan kita bisa melihat riwayat log siswa, log guru gitu ya. Betul. Kapan siswa login, mana yang aktif, mana yang enggak ya. Kerekam semua. Betul. Per aktivitas, per detik, per sekian detik kelihatan. Ya. Jadi kalau ada siswa yang ngaku-ngaku sudah ngerjakan tapi di lognya tidak ada, ya tidak bisa bohong gitu ya. Ya betul. Karena jejaknya ada ya. Jejaknya ada. Kemudian direstrik juga gitu. Jadi siswa ketika belum membuka materi tidak bisa ngerjakan tugas gitu ya. Betul. Jadi mau dia harus buka dulu materi ya. Kalau di aplikasi yang tidak bisa direstrik kan jadinya bisa loncat-loncat ya. Sampaikan materi langsung begitu masuk kelas pertemuan ngerjakan tugas udah selesai gitu. Ini mau tidak mau dipaksa harus minimal membuka materinya gitu ya. Walaupun dibaca atau tidaknya itu juga bisa tidak pantau juga gitu ya. Nanti evaluasinya di pertanyaan. Bisa ada forum diskusi. Betul. Nah, itu tantangannya emang lumayan luar biasa, tapi alhamdulillah selama ini masih bisa berjalan ya. Keluhan itu bagian dari proses gitu ya. Keluhan, komplain bagian dari proses saya kira. Harus siap. Ya kalau saya sih melihat Kang Opik pertama kali kenal gitu ya, terlibat di berbagai kegiatan khususnya TIK informatika, lebih ke memang kesabarannya luar biasa gitu. Jadi saya memperhatikan itu betul gitu ya, dan sekarang berhasil di SMP Negeri 19 untuk bisa membuat LMS sendiri, dan sepertinya kan tidak semua sekolah seperti itu ya Kang Opik ya, tidak semua pakai LMS kayaknya gitu ya. Ya kalau LMS sekarang beda-beda kan, tidak diwajibkan satu aplikasi. Ya, betul. Tapi itu kan membuat tantangan guru-guru informatika atau TIK atau tim IT-nya sekolah ya. Nah ini kan Kang Opik jadi motor penggeraknya di 19. Terus sangat kita butuhkan saya kira peran-peran guru TIK di sini atau guru yang melek IT lah ya. Jadi mudah-mudahan ini pelajaran informatika terus ya Kang Opik ya. Amin, mudah-mudahan. Jadi perjuangan saya sendiri basicnya kan bukan informatika, Mister ya. Saya belajar aja gitu. Saya aplikasi juga ya belajar, kadang otodidak, cari tutorial di YouTube atau di internet. Kadang ya nanya-nanya ke yang sudah bisa. Tapi alhamdulillah ketika saya mampu ya saya tularkan ke yang lain, baik di sekolah ataupun di sekolah lain ya, sekolah sendiri, sekolah lain. Alhamdulillah saya kadang ya diundang ke sekolah lain gitu ya, untuk menyampaikan waktu classroom juga ke beberapa sekolah saya sosialisasikan raport juga gitu, pemanfaatan raport sekolah-sekolah masih ada yang belum pakai, sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Sekarang LMS juga udah mulai Kang, alhamdulillah. Mister ya, Mister lupa saya panggilnya. Bebas saja, bebas. Ini LMS sudah mulai juga nih, mulai merambah. Kita sosialisasikan dalam artian keuntungan-keuntungannya. Bukan saya membandingkan antara aplikasi, hanya ya kita tunjukkan laman untuk bisa memilih gitu ya. Udah beberapa sekolah sekarang mulai meminta untuk misalnya ada BIMTEK atau workshop tentang LMS gitu ya. Nah ini undangan sudah mulai gitu ya. Sudah mulai ada. Ya, karena setiap kita berkarya, saya sih yakin Kang Opik bahwa itu ada hasilnya. Ketika kita fokus di suatu pekerjaan yang kita apalagi disenangi gitu ya, disenangi. Saya basicnya di TIK, tapi misalnya di sekolah punya tugas, misalnya ngurus literasi, saya coba padu-padankan antara literasi dengan informatika atau TIK. Ya alhamdulillah kegiatan literasi meskipun pandemi gini masih tetap jalan karena bantuan itu tadi teknologi, betul. Jadi teknologi ini perannya sangat luar biasa. Kang Opik, kalau peran Kang Opik misalnya karena juga mungkin PNS pasti tidak juga bisa menolak ya ketika dinas menugaskan untuk, beda sama saya ya ketika ditugaskan sama Disdik gitu ya, karena memang ada prioritas, kadang-kadang bisa tetap prioritasnya sekolah. Kalau Kang Opik karena PNS diminta tugas oleh Disdik Kota Bandung misalnya, ya mau nggak mau gitu. Nah, keterlibatan Kang Opik di Disdik Kota Bandung itu boleh disampaikan ke sobat-sobat juara. Kang Opik silakan.
Baik, ya Mr. Pam dan Sobat Juara, untuk keterlibatan saya di Distrik Kota Bandung, sebenarnya saya ya tukang disuruh-suruh sih ya, itu mah bukan saya orang penting di distrik. Saya diminta bantuan ketika distrik memerlukan. Ya, dari awal waktu musim dulu NBK gitu ya, di distrik mungkin di SMP istilahnya butuh tambahan SDM untuk manage gitu ya, pelaksanaan NBK, pendataan ya, kesiapan sekolah-sekolah dalam menghadapi UNBK. Kemudian waktu itu sempat USBN ya, USBN-nya kita cobakan di Kota Bandung, USBN-nya secara serempak pakai aplikasi yang sama, terpusat ke distrik gitu ya, khususnya yang negeri dan beberapa sekolah swasta yang sudah bisa menggunakan aplikasi yang sama. Ya saya diminta untuk ya mensosialisasikan aplikasinya gitu ya ke sekolah-sekolah, kemudian memandu untuk pelaksanaan ujiannya gitu ya, bersama tim tentunya, bersama tim Sakoja disebutnya ya, tim sekolah juara di Kota Bandung dan sama nih julukannya juara ya, Kota Bandung kan juara. Jadi di tim Sakoja kita bekerja bersama, itu timnya dari kumpulan guru-guru di Kota Bandung, berapa perwakilan saja. Kemudian juga sosialisasi program-program yang ada di distrik, khususnya PSMP saya yang diperbantukan. Misalnya ada program Sakoja sendiri ya, itu setiap guru kan diwajibkan di Kota Bandung mengisi administrasi pembelajaran di web distrik ya. Di Sakoja kita sosialisasikan cara mengisinya, kemudian ya minta ke sekolah-sekolahnya, ditugaskan dari distrik gitu ya. Kemudian sekarang juga lagi musim PJJ, juga berinovasi untuk membuat video-video pembelajaran ya. Banyak guru-guru jadi YouTuber gitu ya. Nah, guru-guru YouTuber juga distrik menyelenggarakan rekaman itu ya. Betul. Rekaman guru-guru dari perwakilan MGMP seluruh mapel disuruh memilih guru-guru yang akan tampil jadi guru modelnya. Kemudian di syuting saya dilibatkan untuk edit videonya, jadi tim editor juga aja. Nah, saya bisa itu ngedit video saya karena ditugaskan ya belajar dulu, saya cari aplikasi yang cocok, belajar dulu. Itu bedanya guru pembelajar gitu. Guru pembelajar gitu ya. Saya kan kalau Mister dan seluruhnya memperhatikan channel YouTube saya, mungkin banyak yang videonya asal jadi gitu ya. Saya lebih ke konten, lebih ke isinya. Pokoknya saya isinya ingin menyampaikan tutorial. Banyaknya kan ke tutorial ya. Tidak menggunakan editan gitu ya. Seayana pokoknya disampaikan gitu ya. Variasi macam-macam. Nah, tapi begitu mau mengedit video pembelajaran milik guru-guru untuk disampaikan di channel TV 132 ya, TV Bandung 132 gitu ya, di Kota Bandung. Ya kita dipaksa harus belajar ngedit. Saya belajar dengan aplikasi Filmora misalnya untuk editnya. Ya, dialus-alus lah sebisa yang batur sendiri makin wes ayam. Tapi tantangannya di situ ya, Kang Opik ya. Ya, diantaranya saya itu. Ya, ketika distrik ada pekerjaan, terutama dengan IT biasanya ya, termasuknya kadang distrik menerbitkan buku, kita editor buku juga. Itu misalnya jadi saya di literasi ada juga, walaupun baru ngedit gitu ya. Edit buku tulisan-tulisan akan terbitkan distrik gitu ya. Betul. Ya. Gitulah. Jadi ketika ada pekerjaan yang bisa atau yang memerlukan SDM tambahan, mungkin saya bersama tim ikut dilibatkan biasanya gitu. Ya tadi sebagai peran pembantu lah gitu. Betul. Terus gini Kang Opik, di 2000 berapa? Saya pernah lihat Kang Opik juga dapat penghargaan ya di bidang informatika atau TIK dari Distrik Kota Bandung. Boleh cerita pengalamannya sehingga dapat penghargaan 2019, dari distrik itu, boleh dong disampaikan ke sobat-sobat juara. Oh iya. Oh itu di 2019 ya anugerah itu. Maaf. Ya itu juga sebenarnya saya nerima sebagai penghargaan tim ya, tim Sakoja Mister, bukan pribadi saya gitu ya. Bareng-bareng gitu ya. Secara teamwork. Bareng-bareng gitu, piagamnya jadi tertulisnya untuk tim Sakoja gitu ya. Terima kasih dan apresiasi ya atas partisipasi dalam keterlibatannya di dunia pendidikan, memajukan pendidikan Kota Bandung khususnya gitu ya. Karena mungkin tadi tim kita dilibatkan dalam yaitu upaya mengembangkan dunia pendidikan Kota Bandung,
yang misalnya program-programnya digulirkan oleh Disdi, selesaikan di sekolah-sekolah, ya, kemudian kita gerakan supaya sekolah-sekolah itu mau terlibat dalam program-program Disdi Kota Bandung dalam pengembangan dunia pendidikan di Kota Bandung. Jadi itu penghargaan sebenarnya untuk tim, Mister. Betul. Untuk saya mah, ya tadi kan saya hanya ikut sebagai salah satu yang membantu saya. Betul. Ya, Kang Opik, kalau itu tadi kan peran di Disdi. Beda kalau Mister itu kan dapatnya itu personal ya. Wah, sebagai itu guru literasi ya, itu kan beda itu. Ya, itu personal peran Mister Bam itu. Ya, alhamdulillah Pak Opik itu karena juga. Karena hanya Mister Bam nggak hadir pada saat penyerahannya ya. Ya, saya lagi berjuang di Lembang untuk anugerah EN Sukaisi Award. Jadi waktunya berbarengan pas wawancara gitu. Jadi saya nggak mungkin turun ke bawah misalnya menerima itu, tapi saya meninggalkan sesuatu yang sedang diperjuangkan di sana, meskipun memang tidak mendapat award-nya, tapi punya pengalaman banyak lah dari guru inspiratif. Nah, tapi saya senang ketika misalnya lihat Kang Opik juga tampil di sana, meskipun itu tim kan artinya punya kepercayaan. Kang Opik saya lihat selain Kang Opik ada juga Pak Tony ya, Ketua MGP TIK. Saya ngundang beliau nih belum deal juga nih. Nanti pengen ngobrol di channel ini. Jadi saya undang dulu guru-guru Kota Bandung yang memang dekat lah gitu ya. Kemarin Kang Yudi Muhammadiyah, sekarang Kang Opik. Ya, alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol santai aja sih di kondisi seperti ini. Membuat kita berpikir memanfaatkan teknologi. Kang Opik, kalau misalnya yang harus mindset apa atau perilaku guru ya dengan kondisi sekarang terhadap informatika atau terhadap TIK, apa saja yang sesungguhnya harus disiapkan oleh Bapak Ibu guru dengan kondisi real hari inilah, apa tuh kaitan dengan informatika atau TIK? Ya, guru-guru harus terbuka lah ya, terbuka terhadap perkembangan teknologi. Jadi ya mau tidak mau, apalagi kondisi pandemi dipaksa gitu ya. Kalau masih tetap muka mungkin masih bisa ketika yang tidak memanfaatkan IT gitu ya. Saya sudah biasa dari dulu juga ngajar pakai IT baru berhasil misalnya ya. Itu kan selagi tetap muka bisa. Ketika jarak jauh ya mau tidak mau harus belajar bagaimana memanfaatkan IT supaya apa yang ingin kita sampaikan tersampaikan kepada peserta didik yang berada menjauh di rumahnya masing-masing gitu ya. Nah, makanya ya mau tidak mau harus ya kembali mau belajar ya. Dan alhamdulillah kalau saya lihat ya dengan keterpaksaan mah guru-guru berusaha. Walaupun saya lihat di berbagai sekolah, beberapa sekolah yang pernah saya kunjungi ya masih ada yang manfaatkannya yang sudah familiar dengan mereka saja, misalnya dengan memanfaatkan WhatsApp ya silakan saja, minimal itu digunakan WhatsApp-nya untuk pembelajaran nanti ya, menyampaikan materi kepada peserta didik. Ada yang sudah mulai mau menggunakan aplikasi pembelajaran saya yang online ataupun yang jaringan lokal. Ya, intinya setiap guru harus mau belajar teknologi ya. Walaupun guru tidak akan tergantikan gitu kan ya dengan teknologi. Tapi teknologi ini akan sangat membantu bagi guru-guru di zaman sekarang ini untuk menyampaikan pembelajaran pada pelajar, pada peserta didik. Gitu. Dan ya tentunya saya harapkan kesabaran guru harus ekstra. Kesabaran ya, benar-benar. Ya, karena siswanya tidak terpantau memang betul ya, dekat tinggalin kan. Betul. Ya, banyak yang cuek juga sebagian mah gitu mengerjakan bisa gitu, makanya kita akhirnya menggunakan restricting, ingin coba nih kita baru seminggu ini siswa akan jadi termotivasi nggak ketika dia mau buka materi 2, ternyata nggak bisa nih karena minggu kemarin nggak masuk. Nah kalau kemarin kan di luas jadi kadang siswa teh ada yang mengerjakannya nanti gitu di akhir bulan nih, baru nanti lah ya dingkengke gitunya ya. Guru mah ke orang tua udah nyampaikan ya anaknya nggak ikut segala macam, banyak yang tidak peduli juga, sebagian dia itu kan harus ekstra. Ada yang malam-malam baru mau ngirim tugas gitu ya. Kan gurunya dari pagi udah bilang sedemikian rupa, siswa seenaknya aja malam-malam baru mau ngirim tugas ya segala macam. Wah itu kan kesabaran guru harus ekstra ya dari
pagi sampai malam, bisa jadi guru melayani siswa di kondisi pandemi ini mah. Kalau waktu di sekolah kan mungkin ya sesuai jam pelajaran, di rumah itu jarang lah ketika siswa tetap. Oh, sekarang ya siswa karena ada yang sore baru login, malam baru login, karena alasan HP-nya misalnya punya orang tua, nunggu orang tua pulang kerja dulu baru bisa dia gunakan untuk kerjakan tugas. Betul. Atau untuk belajar, ya guru harus siap lah. Fik, benar nggak selama PJJ ini guru-guru itu sesungguhnya ada juga sih yang anggap enaknya guru mah kondisi sekarang gini gitu. Padahal yang saya rasakan sendiri sebenarnya bisa lebih capek ya, karena harus meriksa secara online dan sebagainya, belum kuota dan sebagainya, banyak hal lah yang sebetulnya juga kita korbankan gitu ya. Nah, kalau perasaan Kang Opik sendiri membandingkan antara PJJ dengan tatap muka tuh seperti apa sih? Biar gini, maksud saya kenapa saya sampaikan, ada juga yang orang tua beranggapan bahwa guru mah mungkin begini dengan kondisi gini. Bahkan sempat kejadian waktu itu, sempat viral juga ya, ada seorang orang tua yang ya sedikit nyinyir kepada guru karena kondisi gini. Nah itu apa yang Kang Opik rasakan antara dulu tatap muka dengan sekarang PJJ gitu? Apalagi Kang Opik sebagai guru TIK informatika pasti perannya luar biasa tuh pasti di sekolah. Itu gimana Kang Opik? Ya, sesungguhnya dengan PJJ ini ya, tadi betul kata Mister, tugas guru bertambah gitu ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa dengan kondisi PJJ kita harus memberikan pemakluman yang lebih. Ketika siswa ada yang baru bisa ngerjakan sore, baru bisa ngerjakan malam gitu ya, guru yang bertanggung jawab ya akan melayani. Baik yaitu sesuai jadwalnya pagi-pagi, jadi tentunya pasti dilayani. Ada yang baru bisa ngerjakan sore, malam baru bisa konsultasi, harus dilayani gitu. Jadi sebenarnya kerjanya ekstra. Kan tugas tetap harus diperiksa. Dalam artian ketika gurunya memang melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik dalam kondisi PJJ ini, justru menambah ya beban kerjaan guru. Tapi kalau yang dianggapnya jadi ringan, jadi tengajar gitu, itu mungkin memandangnya ketika gurunya mungkin hanya memberikan tugas gitu ya. Tiap PJJ misalnya tiap pembelajaran jarak jauh dia hanya posting tugas, sudah tinggalkan gitu ya. Itu nggak diperiksa misalnya, ataupun ya biar siswa tinggal ngerjakan, orang tua yang ngebimbing ya. Tentunya memang peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk mendampingi siswa gitu ya. Sehingga wajar juga kalau orang tua akhirnya merasa capek juga dengan kondisi PJJ ini, karena dia harus memantau siswanya. Tapi bukan berarti gurunya lepas tangan kan gitu ya. Selama pembelajaran kan guru mendampingi siswa secara jarak jauh. Dengan misalnya dia memposting materi, kemudian mendampingi siswa kalau ada yang bertanya. Jadi gurunya juga memang harus konsekuen ketika dia posting materi, dia harus siap membuka forum untuk siswa bertanya, apakah dalam forum diskusi, jadi di kelas virtualnya dibuka forum diskusi supaya anak bisa bertanya. Kemudian gurunya standby, minimal sesuai jadwalnya dia standby untuk langsung menjawab ketika pertanyaan siswa ada. Sekali-kali bisa juga dengan virtual meeting ya, aplikasi meeting, bisa Zoom meeting, Google Meet, banyak ya aplikasi sekarang untuk bertatap muka langsung, walaupun mungkin tidak setiap pertemuan ada Zoom karena berhubungan kuota ya. Betul. Jadi kalau memang melaksanakan tugas dengan baik itu tatap muka ataupun jarak jauh, saya kira itu sama saja. Guru itu bekerja dengan sangat ekstra gitu ya. Jadi ketika tatap muka juga guru kan tidak bekerja hanya pada saat jam pelajaran di kelas kan. Betul. Selepas di kelas itu kan ada kerjaan lain, administrasi, mengurus nilai, ya, memeriksa tugas. Belum tugas tambahan ya Kang Opik ya. Kalau lihat jam kantornya kan sepertinya enak gitu ya. Lihat jam kantornya sepertinya guru mau sebentar kantornya, kan di rumahnya masih bisa kerja. Betul. Apalagi PJJ dikiranya nyantai di rumah di rumah juga bekerja gitu ya. Apalagi ya gitu kalau tim IT itu ya akhirnya seluruh siswa mapel apapun dia kesulitan nanya ke guru IT gitu ya. Barengan aja. Kadang saya seharian balasan chat siswa gitu ya. Chat siswa belum chat guru juga ya. Yang harus nyerahin tugas nanyanya ke kita gitu. Belum chat dari guru ya, Kang Opik ya. Ya, dari gurunya. Guru kadang kalau siswa nanya ke guru, gurunya nggak paham, di forward ke kita. Ya, tapi memang tantangan ya. Jadi betul.
luar biasa peran guru TIK di masa PJJ ini sangat sentral sekali. Kang Opik, kalau ngajar sendiri sebenarnya ini sudah berapa tahun nih Kang Opik di ngajar karir awalnya di SMP 19 atau sebelumnya pernah ngajar di tempat yang lain? Saya awal mengajar di SMK dulu kan. Di SMK waktu swasta, waktu sebelum PNS ya. Sebelum ASN itu saya menghonor di SMK Bandung Selatan. Dan saya kan dari teknik ya, misalnya dari teknik elektro. Nah, sekitar 5 tahun lah di SMK saya. 2001 sampai 2005, masalah ya. Waktu itu saya seleksi guru bantu tahun 2003, terima di SMK. Kemudian mutasi ke SMP itu masih ke swasta saya. Status guru bantu 2005 saya mutasi ke SMP Pasundan. 93 itu yang di Bapak Husen, yang dekat Ciamplas itu. Iya. Nah, ke SMP itu waktu itu masih ada pelajaran elektronika ya, keterampilan dulu. Keterampilan ya pernah ya. 2005 masih ada. Ya. Tapi pas saya ke situ, tahu 1 semester atau 1 tahun baru itu dihilangkan blok elektronikanya. Jadi waktu itu komputer 2005 sampai 2015 di Pasundan 3 sekitar 10 tahun, baru ya diangkat ASN atau PNS itu 2008, mutasi ke 19 tahun 2015 akhir. Jadi perjalanannya panjang ya Kang Opik jadi PNS, ternyata mengajar sudah kayaknya 20 tahun mah ayah muridnya ngajar gitu. Ya 2001 berarti pas 20 tahun ya, 2001 sampai 2021 ya, total ya. Berarti 20. Luar biasa. Saya ngajar di 19 berarti dari 2015 ya baru 5 tahunan ya. 5 tahun. Masuk tahun ke-6 lah. Ya, ini berarti kan kalau misalnya nanti murid-murid Kang Opik juga nonton tayangan ini gitu kan. Ada nggak yang ingin disampaikan untuk murid-murid Kang Opik nih? Nah, kalau nonton juga, ini guru saya nih kan biasanya gitu, ngasih bapak mah angger, wajahnya kadang-kadang suka gitu ya ke guru mah. Si bapak, saya murid mah gitu biasanya, Pak saya udah gini tapi guru mah angger gitu. Ada nggak yang ingin disampaikan buat anak-anak yang dulu jadi peserta didik Kang Opik, baik mengawali karir sebagai guru di SMK sampai sekarang di SMP Negeri 19, ada nggak kalau anak-anak nonton tuh apa yang ingin disampaikan ke mereka? Ya, tentunya ada ya buat seluruh anak didik ya ataupun ya siswa yang pernah saya ajar, pernah saya didik, baik yang sudah alumni ya dulu yang sempat diajar di SMK, SMK-nya sempat yang STM-nya sempat yang SMEA-nya itu tuh ya. Di SMEA. Yang di SMP Pasundan atau juga yang di SMP 19. SMEA pernah saya. Di sekolah pariwisata juga pernah itu saya. Banyak juga nih pengalaman ngajarnya. Ya, pokoknya semua yang sempat diajar, ya tentunya yang pertama saya mohon maaf kalau cara mengajar saya ataupun kualitas pembelajaran saya misalnya kalau misalnya banyak kekurangan ya, tapi yakin bahwa setiap guru memiliki keinginan mendidik sebaik mungkin gitu ya. Kalaupun misalnya ada yang sempat terkena marah atau terkena istilahnya sanksi dari saya karena saya sempat jadi kesiswaan segala macam gitu ya di SMK. Itu mohon maaf, tentunya guru mah tujuannya mendidik gitu ya. Kalau sempat ada yang tertampar segala macam dulu masih boleh kan ya. Itu mah zaman jadul ya. Gitu. Masih kena gitu ya, kalau di SMK gitu ya. Kalau masih kena ayah nu mabok saya nggak segan untuk nampar gitu ya. Karena jadi mohon maaf, itu tujuannya untuk mendidik, mengingatkan supaya ada perbaikan dan yakinlah bahwa kalian masih bisa berproses untuk menjadi lebih baik. Bagi yang sudah sukses jangan terbuai dengan kesuksesannya ya, terus belajar, terus meningkatkan kesuksesannya gitu ya. Bagi yang masih merintis, yang masih pengangguran misalnya ya terus berusaha. Yakin bahwa ketika ada usaha pasti ada jalan untuk perbaikan kondisi kehidupan kita. Bagi yang masih belajar, ya
baik yang masih di SMP sekarang semester saya didik ataupun yang di sekolah lain, ya dalam kondisi ini tetap semangat, tetap dijaga. Saya nggak pakai masker kalau di rumah sih ini ya. Ya, siap. Saya di sekolah ini. Dijaga kesehatannya, tetap jangan juga terlalu pusing dengan pembelajaran jarak jauh karena bisa menjadikan sakit, tapi bukan berarti jadi melalaikan tugas. Jangan jadi tidak belajar gitu ya. Tetap kalau kalian ikuti dengan tahapan-tahapan, saya yakin guru-guru itu menyampaikan materi pada kondisi PJJ ini sudah disesuaikan dengan kondisi, sehingga materinya tidak terlalu banyak gitu ya. KD-nya dipilih hanya esensi aja, tidak semua KD disampaikan. Tinggal anak-anak mengikutinya dengan tahapan yang sesuai, jadi jangan ditumpuk nanti mengerjakannya gitu ya. Dipelajari setiap pertemuannya, saya yakin kalian bisa mengikuti. Ketika aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah kalian belum bisa mengikuti, jangan malas untuk bertanya. Jangan karena tidak bisa lantas mundur gitu ya. Ketika tidak bisa bertanya. Ketika bertanya secara online tengah arti keneh bisa datang. Saya kira untuk datang ke sekolah kalau bergiliran, misalnya hanya 5 orang sehari ke sekolah untuk bertanya, konsultasi menggunakan aplikasi, saya kira masih bisa gitu ya. Asal komunikasi aja dulu kapan mau bisa konsultasi dengan Bapak Ibu gurunya, gitu ya. Jadi tetap semangat belajarnya, jaga kesehatannya, gitu ya. Semoga kita segera kembali dalam kondisi pembelajaran secara normal, ya, dan tetap menjadi generasi penerus yang lebih baik gitu. Itu mungkin Mister sebenarnya. Oke, Kang Opik luar biasanya. Kalau sudah ngobrol tuh kan waktu tuh wah ngagiluyung gitu ya. Luar biasa. Kang Opik, kalau apa nih yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan buat teman-teman kita seperjuangan, guru-guru, pendidik di kondisi sekarang atau ke depan, bahwa sesungguhnya pembelajaran itu kita akan ketemu di satu masa yang bagi kita mungkin mengejutkan dengan kondisi seperti ini. Tapi di awal Kang Opik sudah mengingatkan untuk jangan bosan untuk belajar dan belajar. Gitu. Ada nggak yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu guru atau pendidik atau pengajar yang nonton tayangan ini? Apa yang ingin Kang Opik sampaikan kepada mereka semuanya? Ya, untuk Bapak Ibu guru, bukan saya mau mengajari, kita saling mengingatkan. Saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah paham semua bahwa niat utama kita tentunya untuk ibadah. Kita mengamalkan ilmu untuk mendidik anak didik kita, ya. Sehingga kalau udah niat ibadah dengan ikhlas, gitu ya, bagaimanapun kondisi anak didik kita, insya Allah kita akan sabar menghadapinya. Jadi kalau dibuat stres, bisa jadi guru stres gitu ya dalam kondisi PJJ ini. Siswanya tenurut, nyarekannya jauh gitu ya. Dicarikannya sesuai kali gitu kan, ya jauh tuh. Karena mungkin itu dibaca edukasi gitu ya. Kan? Jadi harus ekstra sabar, ikhlas, niatnya ibadah. Kemudian kita terus berusaha berproses untuk mencari cara yang lebih baik gitu ya, teknik yang lebih baik dalam menyampaikan materi dalam kondisi pandemi ini. Jangan lelah untuk belajar tadi gitu ya, jangan malas untuk berubah, untuk kebaikan. Jalani dengan sabar dan ikhlas, dan tujuannya tadi ibadah mendidik anak didik kita, sehingga ketika anak-anaknya susah pun kita telaten untuk terus membimbingnya gitu ya. Walaupun kita juga tetap harus ada ketegasan ketika siswa 1 semester atau 1 tahun bahkan sama sekali tidak ikut pembelajaran, ya harus tetap ada tindakan gitu ya. Itu koordinasi dengan wali kelasnya, dengan BK-nya, dengan pihak manajemen sekolahnya gitu ya. Jadi jangan kesulitan jangan dipendam sendiri juga gitu ya. Jadi ketika ada kesulitan dalam hal teknis aplikasi ya ke tim IT, ketika ada kesulitan dalam membimbing anak-anak ya ke wali kelas dan ke BK gitu ya. Ketika misalnya mau memutuskan siswanya ini harus tidak naik kelas ya konsultasi dengan pihak manajemen. Insya Allah selalu ada solusi. Jadi jangan dibuat stres juga ya. Tetap Bapak Ibu harus tetap bahagia dengan kondisi ini, tapi juga tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan cari formula yang terbaik untuk mendidik anak didik kita dalam kondisi spesial ini, kondisi khusus ini. Demikian, Kang.
Oke, tapi biasa di acara obrolan yang santai aja ini biasanya di sesi-sesi akhir itu saya suka apa ya, ngikutin gayanya Putri Tanjung di podcastnya gitu. Dia suka memberikan sebuah pertanyaan. Kenapa saya sebutkan podcastnya, saya sebutkan Putri Tanjungnya dalam rangka menghargai ya yang saya lihat konsep ini ya di channel dia gitu, makanya saya sebutkan. Kalau Kang Opik nonton tayangan ini 5 tahun ke depan, kan kebayang nih sekarang 2021, berarti nanti 2002 genap Kang Opik lihat nih tayangan ini, apa yang mau disampaikan buat diri sendiri. Nah, jadi Kang Opik kebayangnya nonton terus yang ngomong tuh justru dari YouTube-nya Kang Opik yang sekarang, jadi untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kebayang deh. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke diri sendiri gitu. Jadi seolah kita ngobrol sama diri sendiri, Kang Opik 5 tahun ke depan nonton, tapi perkataannya sudah diomongkan dari sekarang. Apa kira-kira Kang Opik? Emang rada hese ya? 5 tahun ke depan, ya, jadi katanya nyawanan gitu. Ya, tapi nanti bakal jadi seru. Tapi jadi bakal seru. Bisa kita ngomong gitu ya. Oh, gitu. Apa nih yang mau disampaikan? Ya, kayaknya apa ya, tergantung kondisi nanti juga ya. Misalnya namun nanti ternyata apa yang saya sampaikan teh ngaco mereka teh. Waktu itu saya bicara teh berarti salah, eta ngaprak ka mana wae. Kalau ternyata benar ya berarti ternyata jadi doa ya. Saya dulu itu udah bisa nyampaikan ini gitu ya. Kalau misalnya ternyata apa yang saya sampaikan benar, mungkin saya 5 tahun depan, alhamdulillah ternyata saya 5 tahun yang lalu juga sudah bisa menyampaikan itu, sudah bisa memotivasi siswa dan ya. Ya mungkin pasti lucu oke sering ningali itu balas kayak gitu kan. Ya, Allah alam yang saya sampaikan juga belum tentu saya lakukan semuanya dengan benar gitu ya. Dan kadang orang yang ngomong mau dialus-alus itu pas pelaksanaan hese gitu kan. Ya, betul. Ya itu kan dalam rangka kita mengingatkan kita harus menyampaikan yang jelek-jeleknya gitu ya. Dan ketika kita menyampaikan, insya Allah kita juga berusaha untuk melakukan hal baik yang kita sampaikan itu gitu. Ya gitulah. Ya, saya masih belum pasti nih 5 tahun ke depan. Kalau anak ada berapa punten? Anak itu saya ada 3 kan. 3. Yang paling gede umur berapa? Paling gede sekarang masuk kuliah. Nah, masuk kuliah. Jarak jauh juga. Kuliah jarak jauh. Maaf, laki perempuan? Masuk kuliah di Unisba, laki-laki. Laki-laki. Ya kebetulan masa pandemi. Ya, berarti kan kebayang ya. Yang kedua berapa tahun? Yang kedua baru kelas 5 SD. Nah, agak jauh ini. SD. Oke. Yang terakhir? Berapa tahun ya? Yang terakhir baru masuk TK 5 tahun. Jadi kan kebayang tuh 5 tahun. 10 tahun. Yang kedua 10 tahun. 5 tahun ke depan tuh kan 19 tahun ya. Jadi kebayang nanti 5 tahun yang ke depan teh, aduh kayaknya mudah-mudahan si AA udah kerja kayaknya ya, gitu kan. Terus yang tengah sekarang berarti umur udah SMA ya. Iya. Sekarang kelas 5. Kelas 5 gitu kan, tambah 5 10 gitu kan ya. Udah SMA betul ya. Mudah-mudahan dapat di sekolah SMA yang terbaik lah di Kota Bandung gitu kan. Gitu. Amin. Kalau aturannya nggak berubah ya, donasi atau apa gitu. Kan kita nggak tahu 5 tahun. Sekarang, ya gitu. Betul, kondisi zonasi mah ya itulah yang dekat-dekat. Ya, tapi ini terakhir pamungkas, biasanya kita minta para narasumber menyampaikan 1 kalimat aja. Jadi berbagi semangat. Kalau saya tiap hari mengeluarkan kalimat bahagia, meskipun nggak mudah juga ternyata bikin 1 kalimat, posting di Facebook, di IG, kemudian di website Mr. Bam, itu sengaja aja buat melatih gitu. Kang Opik 1 kalimat yang ingin disampaikan buat Sobat Juara, apa? Boleh? Bebas lah apa aja. 1 kalimat. Tujuannya kalimat mengarah apa nih? Membangun semangat aja lah. Biar orang mendengarkannya. Kalau orang mendengarkan tambah semangat gitu. Ya.
Harus yang baru ya. Itu tadi bebas aja. Kata-kata itu baru diposting tadi. Oh iya, disebutkan aja kan. Yang tadi itu saya baru nemu terinspirasi ya, boleh. pagi. Apa tuh kalimatnya tadi? Saya ulang aja itu ya, yang itu ya. Iya, betul. Itu baru nemu, sisa lagi nemunya. Siap. Ya, jadi jangan lelah untuk belajar, jangan malas untuk berubah jika itu untuk kebaikan. Tetap semangat, semoga sukses itu. Ya, terima kasih Kang Opik, luar biasa. Waktu yang digunakan untuk obrolan ini jadi ladang amal ibadah buat kita semuanya. Terima kasih kebaikan Kang Opik sudah hadir di channel Pena Mr. Bang. Amin. Yang berkenan silakan nanti. Ya, Pak Tunon, Mister ya terus ngelem. Ya, sama-sama. Terima kasih. Channel yang besar ini ngelem biasa. Wah, enggak, ini bareng-bareng aja lah, bareng-bareng aja. Terima kasih. Di sini ada logo website Pena Mr. Bam, ada TBM AS Lebakwangi, kemudian Guru Penggerak Indonesia, saya bareng Om J, Wijaya Kusuma dari Jakarta, dari PGRI Pusat, kemudian ada 3 Second sengaja. Saya punya favorit masker yang enak, saya gunakan ya dari 3 Second, dan kemudian sengaja logonya Zoom saya tulis di sini juga, karena Zoom ngebantu pisan ya Kang Opik ya, luar biasa gitu ya. Teknologi yang sangat membantu. Betul. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin Kang Opik, sukses selalu. Ya, sukses selalu buat Amin. Karirnya. Salam buat keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Sobat Juara sudah nonton tayangan ini. Semoga tontonan ini bisa berbagi semangat ya, jauh untuk menginspirasi, tapi minimal ada sebuah karya yang kita lakukan dari guru Indonesia untuk guru-guru Indonesia dimanapun berada, karena banyak juga guru Indonesia yang ternyata mengajar di luar negeri, di luar Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam literasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Mari baca. Salam literasi. Terima kasih Kang Opik. Sami-sami.